Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja hari ini dan penuh semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kembali kita belajar tentang statistika. Dalam hal ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Nah, masih ingatkah kamu beberapa kegiatan yang dilakukan dalam statistika? Ya, dalam statistika kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data, membaca data, menyajikan data, dan menganalisa data. Nah, langkah pertama yaitu kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini anak-anak sangat penting dalam kita melakukan kegiatan statistika. Jadi langkah awalnya kita itu mengumpulkan data ya. Nah, sumber data dapat kita peroleh secara langsung dan atau dari sumber yang sudah ada. Nah, teknik pengumpulan data secara langsung, kamu dapat melakukan kegiatan wawancara pada narasumber. Jadi misalnya kamu mau tahu tentang tinggi badan, berarti kamu bisa langsung bertanya pada orang yang ingin kamu ketahui tinggi badannya. Nah, itu namanya wawancara, misal ya, atau pengisian kuesioner. Teman-temanmu akan kamu tanyakan tentang hobi-hobi mereka, maka kamu dapat membuatnya dalam bentuk angket atau kuesioner. Ya. Atau dengan cara yang ketiga, kamu lakukan pengamatan langsung terhadap benda yang mau kamu kumpulkan datanya. Misal Pak Guru ambilkan contoh, anak-anak di sekitar rumahmu banyak bunga melati, bunga mawar. Lalu kamu akan mencatat bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna putih, bunga mawar berwarna pink. Nah, itu berarti kamu langsung mengamati objek pengamatanmu atau yang data yang ingin kamu kumpulkan. Nah, itu kalau pengumpulan data secara langsung. Nah, jikalau teknik pengumpulan datanya dengan cara mengambil data yang sudah ada, nah itu dapat kita lakukan dengan mengambil data misalnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS, atau absensi yang sudah ada datanya, atau juga laporan keuangan. Nah, seperti itulah kita mengumpulkan data yang kita butuhkan. Nah, data yang sudah kita kumpulkan akan kita olah sehingga dapat disajikan, dibaca, dan dimanfaatkan untuk informasi tertentu. Nah, bagaimana kamu mengolah data yang sudah dikumpulkan? Nah, Pak Guru ambilkan contoh. Kamu ingin mengumpulkan data tentang bulan lahir teman sekolahmu. Maka kamu akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data dengan cara menanyai bulan lahir setiap temanmu. Lalu sesudah kita tanyakan, kita catat atau kita rekam data yang dikumpulkan. Setelah semua data terkumpulkan, anak-anak dapat mengurutkan data berdasarkan urutannya. Ini penting sekali anak-anak. Ketika kita ingin melakukan pengolahan data, maka langkah pertama ini juga harus kita lakukan, yaitu mengurutkan data. Jadi data tidak ditampilkan secara acak. Nah, kita urutkan data berdasarkan urutannya. Jika itu berupa bilangan, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka penyusunan urutannya harus mulai dari bilangan yang paling kecil. Jika itu berhubungan dengan
kata, maka dia harus disusun berdasarkan abjadnya. Atau juga bisa dengan ketentuan yang sudah baku. Setelah itu, baru kita susun. Nah, Pak Guru ambilkan contoh. Dari 20 orang temanmu, kamu memperoleh data tentang bulan lahirnya secara acak sebagai berikut. Ini temanmu yang lahir di bulan Agustus, Mei, lalu yang ketiga lahir juga di bulan Agustus, yang keempat lahir di bulan Oktober, bulan Juni, lalu bulan Juni lagi, Februari, Juli, Agustus, September, Maret, Oktober, Desember, Februari, Juni, Agustus, April, Agustus, Desember, dan Mei. Nah, ada 20 data yang sudah kamu kumpulkan tentang bulan lahir temanmu. Nah, karena ini masih dalam bentuk yang acak, kamu harus susun terlebih dahulu data ini. Nah, cara menyusunnya, kita lihat terlebih dahulu. Menurut aturannya, karena ini bulan, kita harus mengurutkan mulai dari bulan yang pertama. Bulan pertama itu adalah bulan Januari. Nah, karena bulan Januarinya tidak ada, maka kita menuliskan bulan Februari. Nah, Februari itu setelah kita cek satu persatu, ada 2 teman kamu yang berulang atau yang lahir di bulan Februari. Lalu Maret itu ada 1, April 1, Mei ada 2, Juni ada 3, Juli 1, Agustus itu ada 5, September 1, Oktober 2, Desember 2. Nah, setelah kamu urutkan seperti ini, maka langkah berikutnya kamu akan membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, data bulan lahir teman sekelasku, itu judulnya kita buat ya. Kita buatlah tabel dengan bulan, lalu frekuensi, artinya banyaknya temanmu yang lahir di bulan tersebut. Nah, kita tulis, ini yang Pak Guru maksud tadi, kita harus sudah urutkan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Karena November tidak ada, kita lewati, lalu Desember. Nah, frekuensinya dari data yang sudah kita urutkan tadi, Februari 2, Maret 1, April 1, dan seterusnya. Nah, data dalam bentuk tabel ini sudah dapat dibaca. Jadi kalau orang lain ingin mengetahui data yang sudah kita kumpulkan, dia sudah mulai bisa membaca data tersebut. Kalau Pak Guru tanya pada kalian, apa modusnya? Nah, jawab kita adalah modusnya adalah bulan Agustus. Jadi, modus bulan lahir temanmu adalah Agustus. Dari mana kita bisa katakan bulan Agustus? Karena kemunculannya itu yang paling banyak atau paling tinggi, yaitu 5 kali. Jadi modusnya bukan 5, tetapi Agustus. Paham ya anak-anak? Nah, agar kalian lebih paham lagi nanti, kamu harus melakukannya sendiri. Oleh karena itu, Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian, agar kalian pun bisa
mengumpulkan data lalu menyajikannya dalam bentuk tabel. Terima kasih dan selamat pagi.